Bapak, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Taufikur Rahman dari Cibinong. Ya. Saya mau pencerahan dari Pak Haji. Hajat saya lemot, Pak Haji. Lemot. Kontol ngaceng nggak? Enggak, lagi enggak. Lagi enggak? Bu, coba Bu periksa Bu. Ini Pak Haji, saya udah meraktekin bangun jam 00, mandi, tersenyum, saat tahajud, kurang lebih dari bulan Oktober. Tapi alhamdulillah memang cicilan aturan tahun kemarin udah harus selesai, tapi masih diperpanjang sampai bulan ini, tahun ini. Itu hikmahnya, mungkin cuman belum lunas. Bapak kenapa nggak meraktekin ilmu RDIY ibadah ekstrim? Kalau memang Bapak nggak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Kalau Bapak mampu nggak sedekah ekstrim, sedekah profesi gitu. Kalau sedekah ibadah ekstrim kan udah. Terus yang bangun jam 00, senyum, tersenyum, mandi, tahajud, ngaji 12 juz udah. Tahajud, baca Quran 12 juz. Iya. Dari jam 00 sampai jam 5 pagi. Malah jam 3 juga saya udah, kadang jam 4 tuh udah 12 juz. Nah, Udah. Udah. Ya udah terus sampai 99 hari. Malah bulan puasa kemarin kayaknya hampir full. 12 juz terus. Ya udah sampai 99 hari. Oh, lebih, Pak. Ya udah tinggal nunggu terkabul. Amin. Lo nunggu di perapatan telanjang bulat, nanti kan terkabul lewat situ. Mudah-mudahan terkabul, Pak Haji. Mudah-mudahan. Pasti. Oh, pasti Pak Haji terkabul. Dengan bertemunya sekarang ini sama Pak Haji, alhamdulillah pasti terkabul. Soalnya waktu itu bulan Oktober kesini saya nggak ketemu terus sama Pak Haji karena Pak Haji waktu itu sakit 2 bulan. Terus saya pernah di sini testimoni bahwa sodako ke penjaga WC 100.000. Alhamdulillah cuman 20.000, tapi ada orang yang punya utang ke saya langsung WA minta nomor rekening. Harusnya 100.000. Orang yang sedekah pembersih WC 100.000 gantinya dari Allah minimal 100 juta. Amin. Udah banyak kok contohnya bos. Iya. Jadi kalau lihat pembersih WC kasih cepek itu berbalik pasti 100 juta. Iya. Terima kasih Pak Haji. Oke, praktekin ya. Insya Allah. Yuk, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Endang dari Indramayu. Endang Indramayu. Pertanyaan apa Ibu Endang? Saya sudah mempraktekkan ilmu RDIY dari YouTube. Ya. Selama hampir 4 bulan. Baca Qurannya 12 juz gak? Tidak. Berapa? Berapa? 4, tapi tiap minggu khatam. Oh ya. Terus? Itu dapat 12 hari. Saya ada yang bayar utang Pak Haji. Ya. Tapi 1 juta ya. Ya. Itu alhamdulillah. Nah sekarang saya pengen hutang-hutang saya semuanya lunas. Bisa gak ditingkatin baca Qurannya jangan 4 juz, ditambahin lagi? Oh ditambahin lagi? Iya dong. Orang yang baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Kayak Roni kan 18 miliar tuh. Nah coba praktekin dulu. Tapi Bisa? Bacaan ini zikir alhamdulillah tuh Pak Haji. Oh enggak, itu mah. Oh. Baca Quran Bu, baca Quran nggak bisa diganti sama zikir Bu. Iya. Baca Quran, zikir mah sendiri. Baca Quran 12. dulu. 12 juz. Sampai jam berapa ya Pak Haji? Itu tadi Bapak tadi kan, Ibu nggak dengar si Bapak tadi? Tuh. Dari jam berapa? Dari jam 2 Pak? Ya sholat tahajud sama ini taubat. Pelan-pelan Bu, paksain dulu. Tapi saya juga pertama mah nggak sampai segitu. Ya bertahap Bu. Iya. Bertahap. Jam 8 baru dapat 12.
Ya, ini mah tiap malam dapatnya 4 terus Pak Haji. Ya ditingkatin, sedikit-sedikit ditingkatin. Kalau nggak ditingkatin nggak bisa. Kecuali kalau ibu nggak bisa baca Quran, kayak contohnya tamu RDA yang cair 500 miliar. Apa makanan favorit lo? Makanan favorit lo apa? Nah, kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Iya. Kan cair tuh 500 miliar. Nggak apa-apa. Lu praksain aja yang gratisan dulu. Iya. Ibadah ekstrim tuh gratis. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya udah, terima kasih. Sip. Assalamualaikum. Bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Sebenarnya saya kesini itu atas instruksi mantan istri saya, gitu Pak Haji. Atas instruksi istrinya. Mantan. Istrinya. Iya. Tepuk tangan dong untuk mantan. Jadi Wow. selama ini dia selalu yang meliput live streaming RDAY, terus lihat apa ya, YouTube-nya juga, ya channel YouTube-nya juga. Terus selama ini dia menjalani profesi sebagai apa ya Pak Haji? Sebenarnya ini privasi ya. Dia kerja di spa gitu Pak Haji. Spa. Ya. Wow. Terus selama ini dia menjalankan apa ya? Mengikuti Ilmunya RDAY. ya setiap tempat spa yang dia duduki, Ya. tadinya sepi, Rame. jadi rame gitu. Ya, ya. Dia sekarang pindah lagi gitu. Ya. Jadi di tempat yang baru, ya alhamdulillah dia, ya alhamdulillah. Sekarang ada apa ya kredit poin lagi gitu, ada penambahan lagi Bos. dari Tamu gue hitung ada 16 orang yang privat maksain sedekah 10 juta privat. Dia kerjanya 16 orang itu, perempuan-perempuan itu kerjanya pijit alias spa, urut. Iya. Dia sebelum spa, sebelum urut, dia remes dulu memeknya. Ngasih tipnya gue lebih gede daripada, misalkan dia kalau dipanggil bayarnya 200.000 gitu ya. Dia ngasih tipnya bisa 1 juta bos. Minimal gope. Minimal gope. Setiap 1 hari bisa 2 tempat, 3 tempat bos. Dan dia maksain kemarin pada rame-rame rombongan privat tuh bos. Ngucap syukur, makasih Pak Haji ilmunya. Gue bilang berarti alat kelamin lo pulen dong. Kata dia super pulen. Dia remes. Dia kalau datang nih kan dia home care. Datang ke rumah ditelepon kan. Karena sama perusahaannya di bel. Dia dikirim. Nah dia izin sama yang punya rumah. Bu maaf mau ke toilet dulu boleh? Oh boleh silakan tuh toiletnya. Udah remes. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. Pasti pulangnya saya dikasih 1 juta. 1 juta loh bos. Minimal gope. 16 orang kemarin bos. Privat. Ucap syukur. Nah lu juga harus coba praktekin. Tapi kan lu gak urut, gak pijit. Ya lo remes alat kelamin buat salaman sama temen-temen lo se-RT. Kalau pas lagi ronda. Modalin gue. Nanti tuh lingkungan RT lo modalin. Tapi jangan kata modal. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Harus ada kata itu. Besok lo jalan lagi ke rumah temen lo, remes lagi. Kasih gue modal. Bohong bos, gak ada yang modalin lo bos. Mumpung alat kelamin lo masih ada dan masih berfungsi. Insya Allah ya Pak. Gue gak setuju harus sekolah lagi. Orang goblok kalau sekolah. Banyak orang pintar malah jadi staf ahli bos. Yang bego malah jadi pemimpin. Coba lo lihat tuh, ya kan? Yang pintar jadi apa? Staf ahli, ya kan? Nah, anggap aja lo blow on, ya kan? Tapi kontol lo pinter, udah remes. Terus gini ya Pak Haji. Ya. Jadi dia udah menjalani profesi itu sekian tahun gitu Pak Haji. Sekarang ada niatan untuk berhenti, tapi ya selama ini setiap bulannya kisaran pendapatannya sekitar 30 juta per bulan. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ya mungkin. Berarti itu kemarin salah satu yang 16 orang jangan-jangan bos. Kan kemarin dia privat 16 orang tuh. Maybe yes. Dia patungan, sedekah 160 juta. Tapi sekarang pengen berhenti, selama ini jadi duit kayak gitu mungkin ya Pak Haji ya. Selalu habis katanya. Ya karena dia sholat badiah qobliyahnya pada bolong bos. Ya maklum kan namanya dalam pekerjaan seperti itu Pak Haji. Jadi caranya gimana dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan
dia pengen ya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya terus pengen berhenti gitu Pak Haji. Bisa asal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Itu berarti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong bos. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, punya penghasilan tapi rumahnya nyicil, tuh pasti sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Orang yang punya rumah tapi nyicil, punya motor tapi kredit, punya mobil tapi kredit, rumahnya elit tapi nyicil. Nah, coba lu jangan. Jadi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, berlaku buat semuanya. Banyak lo bos, lo lihat nih sekarang di Jakarta, rumahnya wow, elit semua, mobilnya Pajero, Fortuner, tapi nyicil. Rumahnya nyicil, mobilnya nyicil, motornya nyicil. Yang paling sedih apa bos? Pasangan hidupnya nyicil. Oke? Tragis itu. Hah? Tragis Bu. Tragis, bukan, nyaris. Selain sholat qobliyah itu apalagi Pak Haji kira-kira? Sholat ba'diyah qobliyah, tahu gak sholat ba'diyah qobliyah? Iya tahu Pak Haji. Itu aja dikerjain, Iya. jangan bolong. Walaupun emang dia menjalani kehidupan seperti itu Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ya udah Pak Haji, makasih. Oke, tepuk tangan dong untuk mantan. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Herti dari Garut, Pak. Ya. Saya terlilit hutang rentenir sekitar 700 juta. Ya. Bagaimana caranya supaya saya dapat melunasinya dalam waktu dekat? Soalnya besok juga harus ada yang harus saya bayar. Ya lo paksain dong baca Quran 12 juz. Bisa gak kayak bapak tadi? Lo maksain harus ada uang besok pagi, tapi lo nggak bisa bikin tajub Allah, ya nggak bisa dong. Bikin tajub Allah dulu. Ada tamu nggak ada tamu, RDAY tahajud nggak pernah libur. Betul, J? Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim tahajud nggak pernah libur. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim berangkat umroh nggak pernah libur. Besok kita berangkat lagi nih. Kemarin kan kita Ramadan berangkat ya umroh. Ini besok berangkat lagi nih tanggal 26. 60 anak. Dan umrohnya nggak murah, 50 juta satu orang. Berarti kan 3 miliar. Belum pendampingnya tuh. Berapa banyak yang ikut. Anak yatimnya bisnis, pendampingnya di bawah ekonomi. Ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim nggak pernah libur. Ada tamu nggak ada tamu, nyantunin anak yatim nggak pernah libur. Ada tamu nggak ada tamu, berenang di kolam renang Pondok Indah nggak pernah libur. Ada tamu nggak ada tamu, anak-anak main di dunia fantasi nggak pernah libur. Nah lu coba paksain dulu. Apa yang bisa bikin Allah takjub? Bebas. Pak Haji, kalau aku bikin takjub Allah dengan cara nenenin suami boleh gak? Boleh. Boleh gak aku gak punya duit, aku gak bisa ibadah, aku gak bisa baca Quran. Bisa gak ibadahnya aku ganti dengan saya tiap hari megangin alat kelaminnya suami? Boleh. Sambil berdoa gitu. Lo punya suami gak? Ada. Ya udah lo fungsiin aja tuh Pak Haji, fitur-fiturnya. kalau misalnya yang 12 juz itu suratnya bebas atau? Oh enggak dong, berurutan. Dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nggak boleh milih. Oh iya. Nggak boleh milih. Kalau ini kan kebanyakan si bloon milih. Ayat-ayat pendek. Namanya si bloon. Oh jadi harus berurutan misalnya dari Al-Baqarah terus sampai hatam. Berat gak ibu baca Quran? Kalau berat kenapa nggak ibu gantiin dengan ML sehari 3 kali? Di atas kulkas? Maksudnya ganti-ganti tempat biar semangat gitu. Coba lo ML sehari 3 kali. Boleh? Boleh lah, masa nggak boleh? Oke? Atau nyebokin suami kalau mau pipis. Paksain. Atau mandiin suami. Boleh? Boleh lah. Nyuapin suami kalau makan tiap hari disuapin. Berkahnya, ngambil berkahnya. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Makanya istri yang nyuapin suami, sekali aja nyuapin, bonus dari Allah 5 juta. Cash tunai hari itu juga. Nah, coba nyuapin. Berani? Kalau misalnya ingin cepat gimana Pak Haji? Saya punya hutang 700 juta tapi ingin cepat gitu lunasnya. Ya lu telanjang bulat di perapatan. Pasti cepet banget itu.
Oke? Sip, Bapak-bapak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Jamal dari Bogor. Keluhan saya Pak Haji, saya kerja udah 14 tahun ya. Tempat kerja saya sih emang gajinya kecil. Cuman semenjak corona ini sampai sini sampai sekarang belum ada kenaikan gaji gitu Pak Haji. Belum ada kenaikan gaji. Biasanya tiap tahun ada walaupun kecil gitu. Gampang bos. Lo bisa gak remes alat kelamin lo buat salaman di tempat lo kerja. Terutama bagian HRD. Buat salaman. Setiap lo datang salaman. Gue juga dulu begitu bos, kerja bos. Gue dulu nih bos. Umur gue 26 tahun. Umur gue 26 tahun. Kan gue lahir tahun 70. 1996. Umur gue 26 tahun. Gue udah jadi direktur bos. Kok bisa? Ini gue fungsiin alat kelamin gue buat salaman. Pasti jadi direktur. Pasti jadi direktur. Pasti jadi direktur. Ya, coba. Pak Haji, kan tadi saya dengar ya syarat-syaratnya pegang ini, pegang ini. Itu ada bacaannya cuma apa pegang-pegang aja gitu. Bacaannya apa hajatnya sih bos? Misalkan utang lunas. Mau jadi direktur, jadi direktur. Mau naik pangkat. Begitu bos. Mau jadi gubernur, jadi gubernur. Amin. Makanya kan nih bos, pilkada sekarang banyak gubernur pada ke RDAY. Orang yang pada mau jadi gubernur pada datang ke RDAY. Orang yang pada mau jadi wali kota berduyun-duyun pada ke RDAY. Orang yang pada mau jadi bupati berduyun-duyun antri ke RDAY. Nah, lo kenapa nggak praktekin ilmu kearifan lokal? Enggak, maksud saya kayak apa baca bismillah berapa kali atau alhamdulillah berapa kali. Nggak gitu. usah. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, lo ngucap hajatnya apa? Baca itu ya. Itu semua berlaku semua. Ya. Bisa? Bisa, insya Allah. Terus satu lagi Pak Haji. Boleh. Saya kan emang baru nikah ya, baru 8 bulan. Ngaceng nggak punya lo? Insya Allah Pak Haji. Hah? Ngaceng insya Allah. Ya, ngaceng, Pak Haji. Ngaceng. Cuman belum dikaruna ini punya anak gitu, pengen cepat hamil istri saya. Gampang. Bisa gak lo kalau ML jangan buru-buru. Lo cumbu dulu istri lo. Kebanyakan orang ML langsung aja sehingga alat kelamin perempuannya kejepit. Nanti kalau diperiksa sangkain penyakit alat kelamin. Padahal bukan. Karena kan belum terangsang. Oh gitu. Nah lo cumbu dulu. Sayang-sayangan. Atau lo bawain duit dulu buat istri lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Yang sayang aja. Nah yang. Ini saya bawain duit nih yang 1 M nih yang. Amin kalau ada. Iya, tapi uangnya 1.000 perak, lo pakai spidol tambahin 0 yang banyak. Seribu, lo tambahin 0-nya 6 jadi 9. Nih yang 1 M nih yang, biar aja dulu. Lah sambil lo sayang-sayang, jangan langsung lo toblos. Kebanyakan orang-orang kan enggak langsung, kan dia masih trauma, akhirnya kan sakit, diperiksa di rumah sakit. Nah sangkanya penyakit alat kelamin, padahal bukan. Nah, coba dirangsang, dicumbu, bisa gak? Bisa. Sebelum alat kelamin lo masuk, tangan lo dulu masuk. Nah ya kan, kalau udah basah banjir, aerob, nah baru. Oke? Itu Pak Haji yang makanya saya bilang pengen naik gaji ya. Sebenarnya semenjak saya nikah ya beda ya, keuangan dari bujang sama udah nikah beda ya. Jadi setiap bulannya tuh malah uang tabungan kepake lagi karena nggak bisa nyukupin kebutuhan rumah tangga gitu. Bos, tidak ada istri bawa sial, nggak ada. Nah, yang saya nggak ngomong itu enggak. Makanya lo sambil ML sambil bilang, mah doain ya mah rezekinya kita banyak dan berlimpah. Gue juga begitu sama bini gue bos. Nah sambil lo nenen, bini lo suruh ngedoain di ubun-ubun lo pasangannya. Rezekinya banyak,
lunasi hutang gue kalau istrinya banyak utang. Gitu. Iya, Diubun-ubun. Kan ridhonya Allah, ridhonya suami. Bisa? Insya Allah bisa. Kapan lo terakhir nenen sama istri lo? Kapan terakhir? Semalam kayak Pak Haji. Nah, bisa gak bini lo sambil nenenin suruh doa di ubun-ubun lo? Ya nanti dibilangin Pak Haji. Nah, berani gak bini lo kalau lo kencing di rumah, bini lo nyebokin alat kelamin lo, berani gak? Berani pasti Pak Haji. Nah, lo bilang. Ya. Kalau lo makan, berani gak bini lo nyuapin pakai tangannya untuk makan, nyuapin lo, berani gak? Berani nanti saya bilang. Ah, ya udah gitu. Paksain, Bos. Ya. Nanti kalau lo mau keluar dari rumah, ini berlaku semua, wajib lo nenen kanan, nenen kiri, sama megang alat kelamin istri, wajib. Lo pulang nggak pernah bawa duit, pasti bawa duit minimal 1 juta. Nah kalau 30 hari kan 30 juta, lumayan. Itu neneknya sekitar maksudnya berapa lama apa kita 99 kanan, 99 kiri. keluar masuk terus itu aja gitu. Hah? Ya kayak apa sih? Nenek itu keluar masuk gitu. Apa gimana? Nenen gimana? Coba yang pengalaman gimana kalau nenenin? Udah kayak gitu dah. Ngisepnya gitu Pak Haji ya. Lu si pengantin baru sih agak blow on ya. Tanya Uje nih yang pengalaman nih. Ini kameramen nih, dia pengalaman nih. Kameramen. Ya. Nenen, tapi nggak boleh disedot, Bos. Kalau disedot perih. Ya makanya itu. Dikulum-kulum. Oh gitu. Ya. Dikulum-kulum. Jangan disedot, kalau disedot perih nggak boleh. Dikulum-kulum. Nah sambil lo nenen, tangan lo megang alat kelaminnya istri. Nah megang. Manjur Bos, minimal lo pulang. Minimal 1 juta, ini berlaku semua. Gue sabdain dah Bos, 1 juta minimal. Kalau 30 hari kan 30 juta. Gaji utuh. Ini buat harian aja. Dari mana? Ya dari Allah lah. Namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cinta kasih, cintai istri kayak kita dulu pengantin baru. Allah akan kasih ridhonya. Terima kasih, terima istri pada saat kayak kita masih pengantin baru. Allah akan kasih ridhonya, begitu. Sama kasih sayang, sayangi pasangan kita. Bisa? Bisa. Nanti lo bilang sama bini lo, ini wajib. Bini lo kalau manggil lo apa? Sama yang juga. Yang, emang ini wajib. Ini wajib suruh Pak Haji. Gitu aja. Ya. Oke? Ya, oke. Yang manjur di mana sih Pak Haji? Biar duitnya cepet, jangan 1 juta. Kalau bisa gue bawanya 100 juta. Ya. Lo neneknya di atas loteng. Kayak burung. Kayak burung. Iya. Kayak burung. Iya, saya kan mau burung. Tepuk tangan dong. Enggak Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Ya. Kan di tempat kerja saya juga banyak ya yang nonton YouTube-nya Pak Haji. Hah? Banyak yang nonton YouTube-nya Pak Haji nih, yang ini ada ya. Di kantor? Di tempat kerja saya. Tempat kerjaan lo banyak yang nonton gue? Iya. Kok Cuman bisa? Dia pengen dan nitip nanya gitu ya, nitip salam. Maksudnya kalau non muslim itu bisa nggak gitu Pak Haji katanya? Apa? Kalau yang non muslim. Non muslim? Iya. Banyak kan Pak Hengki non muslim. Iya makanya. Yang cair 450 miliar Pak Hengki. Dengan caranya Yang ngasih Pak, mobil gue Land Cruiser. Iya. Dengan caranya kan kalau kayak Bangun jam 00 senyum mandi pagi, dia nggak tahajud, nggak baca Quran. Iya. Bangun jam 00 senyum mandi pagi, dia baca kitabnya dia. Oh gitu. Yang orang Bali agamanya kan Hindu. Iya. Kan lumayan tuh penghasilannya sebulan. Hampir 10 M. Praktekin ilmu RD bangun jam 00. Iya. Orang Bali. Banyak Bos. Ya nanti bisa bilangin kalau ini. Boleh suruh kemari. Yang penting alat kelaminnya dikirim dulu gambarnya Bos. Ya Pak Haji, cukup sekarang Pak Haji. Ya tepuk tangan dong.